kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita pada saat ini Tuhan diberikan kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya bagi hidup kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Walaupun kita berjauhan pada saat ini, tapi kita percaya Roh Kudus Tuhan yang mengikat kita untuk sama-sama beribadah pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk masuk ke hadirat-Nya yang kudus. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anak-Nya Yesus Kristus. Amin. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengucap syukur kepadamu. Engkaulah Tuhan Yesus perlindungan kami. Hosana bagimu Yesus di tahta yang maha kudus.
bagimu Allah di tempat yang maha kudus. Hosana bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang mulia dan agung. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau memberikan kemenangan bagi kami, dengan menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat ini, kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus dikuatkan oleh firman-Mu. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami mempercayakan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh di tengah-tengah ibadah kami ini. Roh Kudus-Mu yang mempersatukan jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Biarlah roh kami, jiwa kami dimenangkan di dalam Engkau. Sesulit apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami mau menghantarkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sesulit apapun yang kita hadapi pada saat ini, seterbatas apapun yang kita lalui saat ini, ketika Tuhan kita tidak bisa beribadah bersama di tempat sini, tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan tetap menjaga kita di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meski langit tampak suram, tapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, hadapi badai, lewati gelombang,
diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk kepada responsoria dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian ayat 12 sampai dengan 19. Kita baca secara bergantian, pada ayat 19 kita baca bersama-sama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama kita. Di pelatarannya rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya, mulia bagi Bapa. Bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Ada sukacita di dalam hati kita semua. Katakan amin ketika ada sukacita di dalam hati kita. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Puji namanya yang Maha Kudus, puji namanya yang Maha Mulia. Berperang dan didikan.
Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membaca epistel dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memateraikannya di dalam hatinya. Amin. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkatkan pujian, Aku milikmu, dengar suaramu. Berdiri, kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kami
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk kepada warta dan doa syafaat. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Jemaat GMI Kasih Karunia, warta jemaat kita hari ini, nama-nama yang berulang tahun perkawinan, tanggal 26 April sampai 2 Mei 2020, ada 5 keluarga. Berikut yang berulang tahun, tanggal lahir 26 April sampai 2 Mei 2020, ada 20 jiwa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hadiah ulang tahun bagi umat Tuhan dari Mazmur 66 ayat 20, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Keluarga besar Jemaat GMI Kasih Karunia mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan hari ini untuk anugerah Allah yang membebaskan kami, membangkitkan semangat hidup kami seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu membuat iman kami bangkit, membuat hidup kami bangkit. Karena itulah keinginan Tuhan dari hidup setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Biarlah kami menghidupi pengampunan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Itu yang Tuhan kehendaki. Nama Tuhan bermulia, kami bersukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, ini permohonan kami hari ini. Kami berdoa untuk negara kami. Biarlah pemimpin negara kami dipenuhi hikmat oleh Roh Allah. Kami mau menyerahkan, biarlah Tuhan untuk memikirkan apa yang terjadi pada saat ini. Tuhan, tolonglah pemimpin negara kami di dalam Tuhan kuat, sehat, berpikir bijak, dan seluruh aparat pemerintah ikut bersama, seluruh umat, seluruh rakyat negara kami ini. Biarlah kami senantiasa mematuhi apa yang diaturkan oleh pemerintahan kami. Bapa, kami berdoa untuk dunia yang merasakan duka karena situasi ini. Biarlah seluruh pemerintahan di dunia ini, mereka juga sungguh-sungguh dengan hikmat-Mu melakukan pekerjaan, memikirkan pekerjaan, dan umat manusia di dunia ini datang kepada Tuhan untuk senantiasa memohon ampun, memohon kekuatan, memohon hikmat dengan semua situasi yang terjadi pada saat ini yang mendukakan dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak umat Tuhan di tempat ini. Mereka yang membutuhkan anak di tengah keluarga.
Damai sejahtera Tuhan, kerinduan mereka sampai kepadamu. Tangan Tuhan menolong mereka, perhatian Tuhan memperhatikan mereka atas kerinduan umat Tuhan. Biarlah kehendak Allah sampai dan mereka mendengarkan, mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas anak-anak-Mu. Tuhan mengabulkan kerinduan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat-Mu yang menderita sakit di rumah, baik di rumah sakit, pertolongan Tuhan kami mohonkan. Kerinduan kami Engkau memeluk mereka setiap jiwa. Mereka merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan turut campur memperhatikan dan kami percayakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, untuk lansia kami serahkan ke tangan-Mu. Berikan kekuatan baru setiap waktu. Tambah waktu, tambah kekuatan mereka setiap jiwa. Biarlah semangat sukacita, firman Allah mereka hidupi. Itu membuat damai sejahtera dalam hidup setiap anak Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan untuk perjalanan hidup kami dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Kami sungguh-sungguh dikuatkan. Kami mohon ampun dan kami memohon pertolongan-Mu, memberikan kami seluruhnya hikmat dan bijak menjalani semua yang terjadi ini. Biarlah Tuhan Yesus pengharapan kami tidak berhenti, karena Kristus tidak pernah berhenti memberkati kami. Walaupun kami berada di rumah, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan damai-Mu itu menjadi milik hidup kami setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Jadilah kehendak-Mu akan kami selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami rindu firman-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami siap Tuhan mendengar apa kata Tuhan terhadap kehidupan kami. Tuhan
firman Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk Tuhan beri waktu bagi kami beribadah di gerejamu maupun di rumah kami masing-masing. Ya Allah, berkatilah firman-Mu supaya kekayaan firman-Mu ini menjadi kekuatan iman kami menjalani hidup di tengah pergumulan dan tantangan oleh karena virus corona ini Tuhan. Kami serahkan pendengaran kami untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, kita akan mendengar firman Tuhan dalam khotbah minggu ini dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Namun kami baca dalam khotbah ini, dalam ibadah ini dari ayat 25 sampai 27 saja. Sementara kita mendengar firman Tuhan, kita kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita dalam mengaminkan firman Tuhan ini. Kami baca dalam Lukas 13 sampai dengan 35, tapi diwakili ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, kita baca dalam nama Yesus Kristus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita pada ibadah minggu ini diberikan tema kepada kita, percaya kepada Yesus Kristus. Jangan menjadi manusia bodoh dan lamban di dunia ini. Percaya kepada Yesus Kristus, jangan menjadi manusia bodoh dan lamban di dunia ini. Demikian tema kita dalam ibadah minggu ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih. Kalau kita mendengar, melihat, membaca bagaimana tentang kebangkitan Yesus, salah satu yang gagal mengenal Yesus setelah bangkit adalah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, Maria Magdalena. Dan nas kita hari ini termasuk yang gagal mengenal Yesus, yaitu kedua murid ke Emmaus, tetap tidak mengenal Yesus, yaitu Simeon dan Kleopas. Bapak Ibu serta saudara-saudara, mengapa mereka tidak mengenal dan tidak memahami tentang Yesus yang bangkit ini? Salah satu diakibatkan karena kebuntuan pikiran mereka. Tetapi setelah mereka punya pemahaman, paham, mereka sudah paham, kebuntuan itu berakhir menjadi sukacita yang mencerahkan perjalanan mereka. Menjadi sukacita yang mencerahkan perjalanan para murid setelah mereka mengenal
memahami Yesus yang bangkit ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, apakah kita pada masa modern sekarang seperti Simeon dan Kleopas pada masa Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, gagal paham, gagal mengenal Yesus yang bangkit itu? Apabila kita seperti Kleopas dan Simeon gagal paham mengenai Yesus yang bangkit, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan disusahkan oleh dunia ini. Susah oleh dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, yakinkan dirimu bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar menjadi kehidupanmu di antara dunia ini. Kalau kita lihat di sini bagaimana Simeon dan Kleopas dikacaukan pikiran dan hidup mereka oleh dua kebenaran, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Satu, orang mati tidak mungkin bangkit. Sementara mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit oleh perempuan-perempuan yang dari kubur. Tetapi mereka gagal paham tentang Yesus yang mati tetapi bangkit, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Jadi mereka susah, Simeon dan Kleopas susah, dikacaukan hidupnya karena mereka gagal paham mengenai Yesus yang bangkit itu. Yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematian, melahirkan kebingungan perjalanan mereka ke Emmaus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, dalam hidup ini kita akan selalu pusing dan susah jika iman kita tidak melihat bahwa Yesus pertolonganku, Yesus yang menyertaiku dan memberkati. Seperti masa sekarang ini, masa virus corona ini, semua ketakutan, semua kebingungan dan bimbang dalam hidup. Mengapa? Karena kita melihat bahwa virus corona inilah yang menguasai hidup kita, bukan Yesus yang bangkit, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengubah pola pikir kita kalau kita mau tenang, mau damai, mau sukacita, atau kita hanya seperti Simeon dan Kleopas yang menyusahkan dirinya dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu, tetapi tidak mengimani apa yang telah Tuhan Yesus katakan, bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, perjalanan ke Emmaus seperti masa depan kita. Kita ibaratkan bagaimana kita cemas dan bingung seperti Simeon dan Kleopas ini. Cemas dan bingung dalam perjalanannya ke Emmaus dalam banyak hal. Karena pemberitaan Yesus yang bangkit, tetapi mereka tidak percaya. Yesus yang mati, tetapi mereka juga tidak percaya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, perjalanan kita seperti perjalanan kedua murid ini ke Emmaus. Kita akan tetap cemas, bingung, dan banyak hal yang menyusahkan kita. Apalagi masa sekarang ini, virus corona atau COVID-19 sangat menyusahkan dunia, bahkan orang-orang gereja. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, setelah kita membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, bahwa Yesus menjadi sahabat sejati kita dalam semua keadaan perjalanan hidup setiap orang yang percaya. Yesus menjadi sahabat sejati kita dalam semua perjalanan hidup setiap
orang percaya. Jadi kalau kita pun masa kini dihebohkan oleh virus corona yang menakutkan dan mencekam, tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Yesus itu menjadi sahabat sejati, kita akan bisa tenang, bisa damai seperti Simeon dan Kleopas. Setelah mereka mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus yang bangkit itu, mereka tenang dan damai memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Jadi orang yang sudah mengenal dan paham tentang Yesus yang bangkit selalu beserta dengan kita, maka kita bisa lihat setiap orang yang percaya memiliki semangat yang baru bersama Yesus yang bangkit. Semangat yang baru bersama Yesus yang bangkit. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih. Jadi di tengah pandemi corona, di tengah kegaduhan dunia, kegalauan orang percaya, tetapi orang yang sudah benar-benar memiliki iman bahwa Yesus Kristus itu hadir di seantero kehidupan kita seperti yang dialami oleh Simeon dan Kleopas. Mereka penuh sukacita, penuh damai, penuh ketenangan dalam menjalani hidup ke depan karena mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Bahkan mereka telah mengandalkan Yesus itu sahabat sejati mereka, Bapak, Ibu. Jadi di tengah persoalan dunia yang mencekam dan menakutkan sekarang karena virus corona ini, mari kita melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti dialaminya. Tetapi yang perlu bagi kita sekarang, mari mata kita terbuka mata kita bahwa sahabat sejati kita adalah Yesus, dan yakin bahwa Tuhan telah bangkit karena kasih dan anugerah Allah kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kalau kita baca dalam Lukas 24:13 sampai 35 ini, ada 4 hal yang perlu kita kembangkan terus di tengah pergumulan dunia, di tengah kesusahan dunia, yaitu salah satu, jangan tinggalkan persekutuan. Itu ayat 13 sampai 20. Jangan tinggalkan persekutuan kalau engkau tidak mau ragu dan bimbang menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, di masa virus corona ini, jangan tinggalkan persekutuan keluargamu. Setelah semuanya damai dan aman, jangan tinggalkan persekutuan gerejamu. Dan kita jangan seperti Simeon pada awalnya dan Kleopas. Mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Karena itu jangan kita berjalan di luar kehendak Tuhan atau tidak memahami kebenaran Allah dalam hidup. Jadi kalau mau kita damai, mau tenang, mau sukacita, ya kita harus memahami kebenaran Allah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Yang kedua dikatakan lagi, kita harus pahami firman dengan benar. Karena Simeon dan Kleopas tidak memahami firman yang dikatakan Yesus kepada mereka waktu hidup zaman Yesus. Mereka tidak pahami firman. Akhirnya mereka mengalami gagal damai. Karena itu kita harus, Bapak, Ibu, di zaman situasi yang bagaimanapun negara atau dunia, pahamilah firman Tuhan dengan benar yang menjadi kekuatan imanmu, kekuatan hidupmu. Hidup berpusat pada firman dan pembentukan karakter. Artinya hidup berpusat kepada firman Allah, dan karaktermu itu, tindakanmu itu
sesuai dengan firman Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan Yesus selalu hadir. Jadi zaman virus corona ini pun, zaman COVID-19 ini pun, lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara, imanmu harus berkata, imanmu harus kau aminkan bahwa Yesus itu hadir, selalu hadir dalam hidupmu. Jangan seperti Simeon dan Kleopas. Awalnya mereka tidak melihat bahwa yang bersama mereka adalah Yesus yang bangkit itu. Tapi setelah mata mereka terbuka, iman mereka terbuka, ya mereka melihat bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus itu. Karena itu Bapak Ibu, Yesus selalu hadir bagimu. Kita percaya Yesus itu Immanuel. Jadi jangan hanya bicara kita. Iman kita harus berkata bahwa Yesus di masa kini pun virus corona ini, bahwa Yesus itu Immanuel, Tuhan beserta kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Jadi di masa virus corona ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, kami teguhkan, berkumpullah di rumah, beribadah, karena Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dalam Matius 18 ayat 20. Bapak Ibu serta saudara-saudara, yang terakhir keempat dikatakan, kita harus mengundang Yesus. Kita harus mengundang Yesus. Kita harus ngotot dan mendesak agar Yesus bersama kita seperti Simeon dan Kleopas. Apabila Simeon dan Kleopas tidak ngotot supaya Yesus bersama mereka, mereka tidak akan mengenal, tidak akan melihat Yesus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dalam hidup ini harus kita percaya kepada firman Allah seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 20, dikatakannya, aku akan menyertai engkau sepanjang zaman, sepanjang masa aku akan menyertai engkau. Jadi tidak ada ketakutan dan kebimbangan, keraguan di tengah pandemi corona atau pandemi virus 19 ini. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun kita. Dengan siang hari Dia akan menuntun kita dengan tiang awan. Bahkan malam hari Tuhan akan menuntun kita dengan tiang api. Itu janji Tuhan kepada semua umatnya yang setia dan mengandalkan Dia dalam hidup sehari-hari. Ibadah minggu kita ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita tunjukkan di tengah situasi kegalauan manusia dan dunia sekarang ini bahwa kerajaan Allah harus sesungguhnya nyata dalam hidup kita. Kerajaan Allah harus nyata dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita bertindak, bekerja, melakukan ini dan itu seturut dengan kehendak Allah, maka Allah akan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami telah mendengar firman-Mu yang mengokohkan kami berdiri jika Tuhan tetap bersama kami. Karena itu ya Allah Tuhan kami, sertai dan berkati seluruh jemaat-Mu ini, seluruh bangsa dan negara kami, bahkan seluruh umat di dunia. Jauhkan dari virus corona sehingga kami tidak lagi beribadah di rumah setiap minggu, tapi beribadah di gereja-Mu. Karena kami percaya gereja-Mu adalah Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kasih setia Allah yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tema kita pada hari ini menyatakan bahwa ketika kita percaya
kepada Tuhan. Kita bukan menjadi bagian orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang lamban. Biarlah kita aminkan itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan.
Kami panjatkan terus berulang-ulang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas ibadah ini. Ketika iman kami diteguhkan lewat firman-Mu Tuhan. Ketika kami boleh menyuarakan pujian kami. Tanda kami Tuhan Yesus bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka